Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Afandi. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas besar 2 mata kuliah Pancasila, yaitu dengan tema perbandingan ideologi negara Indonesia Pancasila dengan ideologi negara Qatar yang ada di Asia Barat. Sebelum itu, kita harus mengetahui pengertian ideologi. Secara bahasa, ideologi berasal dari kata idea, dari kata Inggris, yang artinya gagasan, pengertian. Kata kerja Yunani oida, yaitu mengetahui, melihat dengan budi. Kata logi yang berasal dari bahasa Yunani atau logos, yang artinya pengetahuan. Jadi ideologi mempunyai arti pengetahuan dengan gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, science of ideas, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Itu secara bahasanya. Menurut para ahli, ideologi itu menurut Francis Bacon, kemudian ideologi adalah sintesa pemikiran mendasar dari suatu konsep hidup. Terus menurut Gunawan Setiarjo mengemukakan bahwa ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Menurut Karl Marx mendefinisikan ideologi adalah kesadaran palsu karena ideologi merupakan suatu hasil pemikiran yang diciptakan oleh pemiliknya yang ditentukan oleh kepentingannya. Ciri-ciri ideologi. Ideologi mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Ideologi mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Contoh ideologi yang di dunia. Yang pertama itu liberalisme, yaitu ideologi yang mendasarkan diri pada kebebasan individu. Kedua, kapitalisme adalah ideologi yang didasarkan pada nilai-nilai kapital atau permodalan. Ketiga, sosialisme adalah ideologi yang mendukung sistem ekonomi yang menempatkan seluruh atau sebagian besar sumber daya produktif dimiliki oleh pemerintah. Ideologi negara Indonesia. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia, sekaligus dasar negara sebagaimana diterangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ideologi Pancasila disahkan pada saat sidang PPKI 18 Agustus 1945. Adapun butir Pancasila yang menjadi dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ideologi Pancasila bersumber pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa, sehingga telah memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka. Meskipun demikian, tidak berarti keterbukaan tersebut dapat memusnahkan atau meniadakan ideologi itu sendiri. Justru sebaliknya, keterbukaan menjadi kekuatan sendiri untuk Pancasila. Ideologi negara Qatar. Negara Qatar adalah sebuah negara emirat di Timur Tengah yang terletak di sebuah semenanjung kecil di Jazirah Arab di wilayah Asia Barat. Qatar dapat dianggap sebagai negara monarki konstitusional maupun monarki absolut yang dipimpin oleh keluarga Al Thani. Dinasti Al Thani telah memimpin Qatar sejak 1825.
Pada tahun 2003, Qatar mengadopsi konstitusi yang memilih langsung 30 dari 45 anggota Dewan Legislatif. Konstitusi ini disetujui mutlak dalam referendum dengan angka 98%. Kebanyakan penduduk Qatar beragama Islam. Islam juga merupakan agama resmi negara. Ideologi Qatar dipengaruhi oleh agama Islam. Jadi negara Qatar memiliki sistem ideologi syariat Islam, yaitu sistem politik yang berdasar akidah agama Islam dan syariat Islam. Hukum syariat adalah sumber utama legislasi Qatar menurut konstitusi Qatar. Meskipun berada di kawasan Arab, hukum di Qatar cenderung lebih bebas dan liberal. Di bawah kepemimpinan Emir Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani, Qatar mengalami liberalisasi. Seperti misalnya, alkohol diperbolehkan dalam jumlah terbatas saja. Padahal dalam hukum Islam tuh alkohol tidak boleh. Hal ini disebabkan karena negara Qatar telah dipengaruhi oleh ideologi-ideologi dari luar, seperti dari benua Eropa dan Amerika yang ideologinya adalah liberalisme. Hingga saat ini, negara Qatar memiliki ideologi liberalisme yang dimana masyarakatnya memiliki kebebasan hidup, namun masih dalam syariat Islam dan menjalankan hukum syariat Islam. Perbandingan ideologi Indonesia dengan ideologi Qatar. Ideologi Indonesia terbentuk karena semangat juang bangsa Indonesia melawan para penjajah dan sebagai simbol persatuan bangsa Indonesia. Sedangkan ideologi liberalisme negara Qatar terbentuk karena masyarakat yang tinggal dan menetap di negara tersebut mayoritas beragama Islam. Dan juga karena faktor negara Qatar berada di wilayah Timur Tengah, yaitu negara yang dahulu dipimpin oleh seorang khalifah yang beragama Islam juga. Terusnya, dalam ideologi Pancasila, hak dan kebebasan individu sangat dihargai, tetapi hak asasi dibatasi agar tidak mengganggu kebebasan hak asasi orang lain. Sistem pemerintahan ideologi Pancasila diharapkan dapat berjalan lebih lancar dengan adanya sikap saling menghormati hak masing-masing. Sedangkan sistem pemerintahan dengan ideologi liberalisme, negara tidak berhak mengganggu hak individu, sehingga individu yang memiliki kekuasaan dan kelas ekonomi lebih tinggi mempunyai hak lebih besar dibandingkan yang lainnya. Kesenjangan sosial dan ekonomi dalam ideologi liberalisme sangat lebar dan terbuka karena peran negara sangat sedikit dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Ideologi Pancasila berdasar kepada 5 sila dalam Pancasila. Sila pertama, Pancasila menyatakan bahwa Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Paham ateis atau paham yang tidak mempercayai adanya Tuhan tidak diterima dalam ideologi Pancasila, sama halnya dengan ideologi negara Qatar. Walaupun masyarakat diperbolehkan memilih agama yang mereka inginkan, tapi sangat melarang orang yang tidak menganut agama apapun. Ideologi Pancasila mengatur hak bahwa tidak ada individu yang menguasai tanah atau air untuk kepentingan sendiri. Sebaliknya, dalam ideologi liberalisme negara Qatar, individu dapat menguasai hal penting negara, maka individu yang menguasainya akan menjadi penguasa. Seperti tanah-tanah. Kesimpulannya, ideologi berartikan seperangkat nilai yang bersifat menyeluruh dan mengendalam dalam dan dipegang oleh seseorang atau suatu masyarakat sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Melalui rangkaian nilai itu, mereka mengetahui bagaimana cara yang paling baik, yaitu secara moral atau normatif dianggap benar dan adil. Dalam bersikap dan bertingkah laku untuk memelihara, mempertahankan, membangun kehidupan duniawi bersama dengan berbagai dimensinya. Pengertian yang demikian itu juga dapat dikembangkan untuk masyarakat yang lebih luas, yaitu masyarakat bangsa. Dengan adanya ideologi maka suatu bangsa akan diperbaiki dan mengetahui apa saja tidak boleh dilakukan seorang dengan apa saja yang boleh dilakukan. Jika suatu bangsa tidak memiliki ideologi, maka bangsa tersebut akan mengalami kekacauan dan kekeliruan, bahkan sampai bangsa tersebut akan runtuh. Oke, ini daftar pustaka yang saya cari, kebanyakan dari website. Oke, ini akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.